Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Gema Hidayah. Manusia tidak akan pernah luput dari dosa. Siapapun pasti pernah melakukan kesalahan hingga menimbulkan dosa yang besar. Ada beberapa dosa yang tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin banyak kita lakukan selama ini. Dosa apa sajakah itu? Dan seberapa pedih siksa yang akan kita tanggung nantinya? Inilah 7 dosa yang tak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yang sering kita lakukan. Setiap manusia sahabat beriman pasti pada dasarnya pernah melakukan kesalahan dan juga dosa. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dosa terbagi menjadi 2, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Saat seseorang melakukan dosa besar secara sengaja, maka ia harus bertaubat terlebih dahulu agar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting mengetahui apa saja yang tergolong dosa besar, sehingga kita akan lebih berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan. Di dunia ini ada 7 dosa yang membinasakan. Saking buruknya, dosa-dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata sahabat beriman, terdapat dosa yang tak akan diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dosa apa sajakah itu? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya agar kita tetap bertebar siar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Syirik. Sahabat beriman, syirik termasuk golongan dosa yang sangat besar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuninya. Ini karena syirik adalah perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, misalnya dengan berhala atau dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang syirik, yang tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam hidupnya ia selalu tergantung kepada selain Allah yang Maha Esa. Syirik juga berarti menyamakan Allah dengan hal-hal yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia sungguh telah tersesat jauh sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Menuduh perempuan salehah telah berbuat zina. Sahabat beriman, zina merupakan perbuatan dosa besar, yakni hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Merusak kehormatan muslim dan muslimah adalah menuduhnya berbuat zina tanpa bukti. Bukti yang dimaksud adalah mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang melihat perzinahan itu secara langsung. Tuduhan tanpa bukti ini disebut dengan qadz. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga berfirman bahwa seseorang yang menuduh perempuan salehah melakukan perbuatan zina termasuk sebagai orang yang fasik atau orang yang suka berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melayangkan perbuatan keji itu terlaknat di dunia dan akhirat, serta akan mendapatkan siksa yang begitu pedih. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 4. Sihir. Dosa yang tak terampuni selanjutnya adalah sihir. Sihir tergolong dalam perbuatan dosa yang sangat besar, karena sihir adalah salah satu perbuatan setan, dan orang yang melakukannya termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Sahabat beriman, para ulama ahli sunnah sepakat bahwa sihir adalah hakikat dan adanya kenyataannya. Meskipun kelompok Mu'tazilah dan orang-orang yang terpengaruh dengan mereka mengingkari hakikat sihir itu, namun pengingkaran mereka tidak ada nilainya karena bertentangan dengan dalil-dalil dari Alkitab, As-Sunnah, serta ijma ulama ahli sunnah. Walaupun sihir ada kenyataannya, tetapi bukan berarti hukumnya boleh di dalam syariat Islam, karena sesungguhnya sihir itu termasuk perbuatan dosa besar dari ijma atau kesepakatan ulama.
mempelajari, mengajari, melakukan atau minta disihirkan, semua terlarang. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang merdeka, yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 3456, Muslim nomor 2669. Sungguh mengerikan bukan sahabat beriman? Membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan hak. Ketahuilah bahwa Allah telah mensyariatkan ketaatan-ketaatan dan Allah menjadikannya bertingkat-tingkat derajat kemuliaannya, dan Allah mengharamkan perkara-perkara yang haram dan yang membinasakan, serta Allah menjelaskan bahaya dan kemudaratannya, dan Allah menjadikan keharaman bertingkat-tingkat. Maka membunuh jiwa orang yang diharamkan dalam Islam, sahabat beriman, termasuk dosa yang tidak akan pernah diampuni. Maksudnya adalah bahwa itu manusia baik muslim dan non-muslim haram untuk dibunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana firman Allah berikut ini, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan suatu sebab yang benar. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Memakan harta anak yatim. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengajarkan untuk memuliakan semua makhluk hidup, terutama sebagai sesama manusia. Anak yatim adalah salah satu hal yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disantuni. Bahkan memakan harta yang menjadi hak anak-anak yatim dengan cara yang batil adalah termasuk perbuatan zalim, dan itu merupakan dosa yang sangat besar. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang memakan harta anak yatim. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik. Janganlah mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan perbuatan dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 2. Riba. Berhati-hatilah terhadap riba, sahabat beriman, karena dosa yang disebabkannya begitu besar. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabaiyah menempatkan perbuatan memakan harta riba sebagai dosa terbesar ke-12 menurut ajaran Islam. Secara jelas, riba dimasukkan sebagai salah satu dosa terbesar dan pelakunya diancam dengan berupa-rupa hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman terkait dengan orang-orang yang memakan harta riba, yaitu artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata ataupun berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Berlari dari peperangan. Berharap bertemu musuh adalah hal terlarang bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, hendaklah mereka selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diselamatkan darinya. Namun jika kaum muslimin ditakdirkan bertemu musuh, maka ia wajib bersabar dan tak boleh lari dari medan peperangan. Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan medan perang atau jihad adalah salah satu bentuk perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman terkait hal ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu,
maka janganlah kamu membelakangi mereka ataupun mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka ataupun mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya adalah neraka jahanam, dan amatlah buruk tempat kembalinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 15-16. Wallahu a'lam bishawab. Semoga informasi ini membuat kita berpikir lebih bijak, dan jika tayangan ini bermanfaat maka share ke yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.